kemesraan yang asyik, tapi berdasarkan pengungkapannya, berdasarkan dia punya bahasa kasih primernya, itu baru romantis. Jadi selama ini yang dianggap romantis kan ngasih kembang, meluk, cuman 2 tuh, hadiah. Jadi kalau misalnya ada suami yang tadinya bahasa kasihnya sentuhan fisik berubah menjadi pelayanan, dia hanya mau ngelayanin karena merasa istrinya kalau dilayani senang. Jadi dia berubahnya pada baterai pertama pasangan. Gitu. Ini yang perlu dirubah lagi. Kadang-kadang banyak ibu-ibu merasa penat, capek banget. Masa saya lagi ya? Tapi itu sekali lagi bahwa ya kita perlulah makanya kumpul kayak gini ya untuk berkali-kali mengingatkan, ayolah come on gitu ya. Memang suami nggak ngerti-ngerti, suami nggak ngecharge kita, tapi itu tadi Allah Maha menyaksikan ya. Insya Allah memang suami nggak ngecharge, tapi orang sekeliling kita ngecharge kita. Kebahagiaan itu bukan hanya nanti dari pasangan, tapi dari anak-anak, dari kakak adik, dari sahabat-sahabat. Ya, dan itu harus disyukuri. Ya, kenapa begini? Harusnya suami ngerti dong. Iya harusnya kalau dia mau belajar, harusnya dia ngikutin apa kata Nabi dong. Iya kalau dia baca sirah Rasulullah. Nggak semua suami baca sirah Nabi. Kalau ada suami baca sirah Nabi yang tamat. Selesai bacanya, nggak cuma baca di poligaminya saja, tapi baca bagaimana Nabi menyayangi istrinya, Nabi memberikan hadiah cincin pada istrinya, Nabi memeluk istrinya, Nabi memuji istrinya. Kalau itu dia baca, belajarnya komplit, maka dia nggak usah belajar bahasa kasih teori yang ini, itu akan terjadi. Hanya suami kadang-kadang bapak-bapak itu jarang belajar. Makanya kalau ada suami dari teman-teman, suaminya ibu yang ya belajar atau senang baca sirah Nabi yang komplit, yang lengkap, nggak cuma separuh-separuh, nggak cuma soal perdagangannya aja, tapi bagaimana sikapnya Muhammad Rasulullah pada istrinya, itu bersyukur banget, ya. Tapi buat kita yang suaminya belum belajar, itu mah biasa, itu masih lazim, nggak apa-apa, kita aja yang belajar duluan. Nah itulah pentingnya kita bertaklim, insya Allah. Saya supaya anak-anak kami tidak terlambat seperti ayah ibunya belajar tentang bahasa kasih, maka dari sekarang masih muda saya jelaskan lewat pada mereka. Bahkan calon-calon mantu ini saya masukkan training juga ini untuk dijelaskan ini loh bahasa kasihnya. Butuh seperti itu ya. Atau kita suruh baca, kasih buku sirah Nabi, suruh tamatkan sebelum kamu menikah, baca sirah Rasulullah, baca bagaimana Rasulullah sebagai suami, Rasulullah sebagai ayah, baca dulu. Kalau kamu belum tamat, ya saya nggak mau lamarin kamu. Saya bisa begitu juga, pakai cara kayak gitu juga. Ya terhadap generasi yang baru ya. Kalau kita memang generasi yang istilahnya generasi yang dulu belum belajar, maka sering muncul konflik-konflik itu. Yang penting kita sadari bahwa oh iya karena kita belum belajar, itu saja. Ya, dengan kepahaman itu makanya Allah nanti penuh kasih sayang. Jadi bukan suami yang ngecas, Allah langsung yang ngecas kita, insya Allah itu. Ya. Seperti itu kira-kira, mudah-mudahan bisa. Sudah ada ya Bu ya, udah ada di dalam, tinggal kita aktifasikan ya. Semua mau tahu ya, udah ada, tinggal ya kita senyum aja, cari hal-hal yang menyenangkan ya, ini ngobrol sama teman-teman misalnya ya, olahraga sedikit karena gerak atau perbanyak sholat ya kan keluar juga cara-cara itu ya, perbanyak baca Quran, udah itu kan insya Allah ya, insya Allah. Karena kita bukan apa-apa, suami juga nggak ngerti, jadi kita perlu kasihan sama mereka, kasihannya mereka nggak belajar itu. Jadi bukan kita kasihan sama mereka, kasihannya udah nggak belajar ya. Ya kasihan aja itu asal kata dari kasih kan, penuh kasih. Assalamualaikum Bu Isah. Kalau suami baterai kasihnya hadiah, tapi saya tidak bisa memberi hadiah barang, apa bentuk hadiah yang bisa kita kasih selain barang? Makanan, minuman, atau hadiah yang diberikan oleh suami kita simpan baik-baik. Kalau perlu harus ada lemari khusus, jadi hadiah yang diberikan oleh suami simpan baik-baik.
itu buat suami yang bahasa kasih primernya hadiah, dia melihat hadiahnya disimpan istrinya baik-baik, diatur baik-baik, itu sudah sangat senang. Atau waktu dikasih hadiah terus kita bahagia banget gitu, aduh terima kasih ya Allah, ya Allah, ya terima kasih ya jazakallahu khairan ya Allah, cakep banget. Dan kita pakai hadiah itu, suami yang bahasa primernya hadiah itu dia ngecas, ya. Dan kemudian kita balas dengan hadiah apa? Bikinkan minuman, terus kita bilang hadiah buat Abi, kopi, cappuccino, misalnya bercanda gitu. Itu terpenuhi, insya Allah. Ya, itu kayak gitu. Pokoknya kalau hadiah tuh enaknya kayak gitu ya, nggak mesti kita balas hadiah, apa yang diberikan itu disimpan. Termasuk anak-anak ya. Ada anak baterai primernya hadiah. Ciri-cirinya setiap hari kasih ibunya hadiah yang dia bikin sendiri, misalnya dia di kertas, dia gambar krayon, dia tulis Miss You Umi, dan kita dikasih, dan kita harus, ya alhamdulillah bagus banget nak, simpanlah di tempat yang bagus. Karena banyak ibu waktu dikasih hadiah oleh anak yang baterai primernya hadiah, cuman ini bagus, cuman gitu aja terus disimpan sembarangan, itu sedihnya minta ampun. Dia akan jadi anak pelit nanti. Iya. Kayak gitu. Jadi kita harus jaga-jaga itu baik-baik gitu. Jadi ada tempat yang memang kita ya, bahkan anak yang baterai primernya hadiah, apa yang dia dikasih oleh bapak ibunya dia simpan baik-baik tuh. Ya. Jadi pernah saya tanya sama ada anak yang baterai kasihnya hadiah. Saya tanya sama dia, menurut kamu bapak ibumu sayang sama kamu? Sayang banget Bu Aisyah. Kenapa? Sini Bu Aisyah. Ya, saya diajak ke kamarnya, dikasih lihat nih. Ini ada boneka waktu ibu pergi kotor. Kok kamu tahu? Kamu ingat? Ya saya tulis itu. Ada tulisan oilnya soalnya. Misalnya gitu. Ya, ini waktu ibu saya ke Eropa. Ya, kenapa? Ya karena ini bajunya ada tulisannya Europe. Gitu. Itu ditaruh nggak dipajang. Berarti anak itu baterai primernya hadiah. Nah itu. Dan orang yang gini. Kenapa ada suami yang jarang ngasih kembang ke istrinya? Karena dia baterai primernya bukan hadiah. Kalau suami yang baterai primernya hadiah, dia pasti senang ngasih kembang, minimal pada saat anniversary. Kasih kembang, kasih coklat, kasih ya bawa martabak. Bukan berarti yang baterai bukan hadiah tidak memberikan hadiah, tapi baterai primer hadiah itu jelas banget, nyaris setiap hari dia membawa hadiah oleh-oleh kayak gitu. Dan kalau kemana-mana ingat oleh-oleh, ini belum dibeliin loh, ini belum dibeliin. Walaupun kita semua senang hadiah, tapi orang yang baterainya hadiah pasti dia lebih sering akan melakukan itu. Ya, jadi sekali lagi semuanya senang hadiah, tapi yang baterai primernya hadiah lebih senang lagi hadiah. Jadi nggak hanya bunga ya Bu ya, hadiah itu nggak hanya bunga loh ibu-ibu, tolong ya dicatat. Soalnya juga ada yang iri-iri ya, Bu Isa ya, iya suaminya temanku itu romantis banget, suka ngasih bunga ke istrinya, suamiku mana nggak mau, lupa. Itu tadi. Padahal di belakang ada bunga bang, ada segala macam, Bu ya, itu juga hadiah. Nah, itu tadi, romantis tadi itu harus diluruskan. Romantis itu adalah kemesraan yang asyik, tapi berdasarkan pengungkapannya. Berdasarkan dia punya bahasa kasih primernya, itu baru romantis. Jadi selama ini yang dianggap romantis kan ngasih kembang, meluk, cuman dua tuh, hadiah sama sentuhan fisik, itu yang dianggap romantis. Padahal melayani, nyiapin mobil buat istrinya, nyiapin driver, ya, dia teleponlah orang-orang untuk layan, itu juga mesra itu. Jadi setelah ini, ya tadi kata-kata juga. Ya, kata-kata dia nggak meluk tapi bilang ya seperti Rasulullah panggil Aisyah ya Humairah, itu Rasulullah itu 5 baterai kasih dia pakai terus buat istri-istrinya, itu keren banget. Makanya itu tadi saya bilang kalau ada suami yang dia baca sirah nabinya tamat, itu alhamdulillah tuh, selamat tuh istrinya tuh. Jangan cuma sedikit-sedikit aja bacanya. Pas yang di poligami baca 4 kali, aduh. Sampai kata ya Bu ya, bolak-balik baca ulang. Ibu mohon maaf, satu pertanyaan lagi ya Bu ya, bahwa fitrah perempuan itu senang diayomi atau dipimpin, sampai ada yang cerai karena suaminya tidak bisa memimpin.
Saya sendiri merasakan demikian, senang ketika suami menyempatkan diri untuk mendidik saya, sesimpel menyuruh saya. Tapi yang saya rasakan bukan hanya pada suami saya, tetapi di lelaki sekitar saya, rasanya kepemimpinan lelaki saat ini lemah. Adakah yang bisa istri lakukan untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan pada suami? Nah, ini Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya. Laki-laki adalah pelindung bagi perempuan. Kalau pelindung itu tepat sekali. Pelindung, ya, itu lebih tepatnya pelindung. Kenapa? Karena ditemukan di otak laki-laki ada otak melindungi perempuan, melindungi wanita. Itu namanya hipotalamus. Ada di belakang dahi ini ada bentuknya segitiga. Namanya hipotalamus, ya. Perempuan ada hipotalamus, laki-laki juga ada hipotalamus. Tapi hipotalamusnya laki-laki ukurannya 2,5 kali lebih lebar dari perempuan. Fungsi hipotalamus adalah menjaga keamanan. Laki-laki menjaga keamanan lebih bagus dari perempuan. Perempuan juga bisa jaga keamanan, tapi laki-laki lebih bagus lagi karena Allah memberikan fitrah hipotalamusnya lebih lebar. Namun menjaga keamanan itu tidak mesti dilihat bahwa dia nyuruh-nyuruh kita atau mimpin-mimpin kita. Bukan gitu. Laki-laki jaga keamanan tuh diam aja, walaupun dia diam, dia selalu jaga keamanan istrinya tanpa istrinya tahu. Dia siapkan banyak hal ya tanpa istrinya tahu, apalagi yang laki-laki yang memang nggak banyak ngomong. Jadi dia menjaga keamanan. Ya, jadi ar-rijalu qawwamuna itu adalah laki-laki menjaga keamanan perempuan, melindungi. Ya, nah, adapun kalau kita pengen juga si suaminya kayak dia, nyuruh dong, makanya nyuruh. Padahal si suami baterai pertamanya biasanya kalau istri baterainya pelayanan, suaminya yang baterainya sentuhan fisik. Kebalikannya juga gitu, yang istrinya sentuhan fisik, suaminya pelayanan. Saya dulu sampai sekarang suami saya bilang sama saya, kamu kalau ada apa-apa nyuruh aja. Karena dia pelayanan. Dia suruh saya begitu. Misalnya saya bebenah nih, tiba-tiba saya capek. Terus saya bilang, ayah aku capek banget bebenah. Apa dia bilang? Suruh aja, udah suruh orang. Karena dia pelayanan. Makanya dia memberikan saran, memberikan ide, memberikan juga nasihat. Bentuknya pelayanan, udah suruh aja orang. Gitu. Nah saya, karena baterainya sentuhan fisik, maka saya menganggap kalau bukan saya ngerjain sendiri pakai tangan saya, itu nggak afdol. Iya kan? Nah, makanya bertengkarnya di situ. Kata suami, udah suruh aja orang, gitu kan? Berarti kan dia sayang sama kita. Terus kita bilang apa? Nyuruh-nyuruh orang nggak enak lagi ayah, mending kita kerjain sendiri. Ya, jadi nggak nyambung. Satu bertahan pada baterainya, satu bertahan pada baterainya. Kalau tidak dijembatani dengan ilmu pengetahuan, itulah konflik makin luas, ya gitu. Ya, nah makanya tadi kalau ada istri bilang saya kepengennya suami saya juga gitu dong, kayak nyuruh dong itu, karena dia yang si istri yang pelayanan. Iya iya. Gitu ya, makanya mungkin nih dia lihat suaminya, misalnya dia harusnya bisa nyuruh driver atau nyuruh asisten rumah tangga, tapi suami nggak nyuruh, suami ngerjain sendiri. Nah si istri yang pelayanan menganggap suaminya cemen, suaminya lemah, padahal bukan, ya, karena memang baterai pertamanya adalah ya sentuhan fisik, maka ya seorang suami yang sentuhan fisik dia kerjain sendiri aja, pakai tangannya, pakai sentuhannya dia. Gitu. Nah ini yang harus difahami sekali lagi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, berdasarkan ilmu neuroscience mengartikan pendekatan arti dari ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu adalah laki-laki ya